terpujilah Tuhan, Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Jemput umat Tuhan sambil bangkit berdiri. Lebih lagi bagi Tuhan. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. puji Tuhan. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Katakan lagi Hosana, Hosana bagi Tuhan. terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Sekali lagi Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Tuhan, Yesus. terpujilah Tuhan, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kami umat-Mu mengangkat suara dan hati kami pagi ini Tuhan. Hosana bagi Engkau Allah dan Raja kami. Terpujilah Engkau, terpujilah setiap perbuatan-Mu yang ajaib di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau. Beri yang terbaik hanya bagi Engkau. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di tempat ini. Dan kami percaya setiap kuasa kegelapan telah dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau yang berkuasa penuh mengambil alih ibadah kami. Bagi-Mu pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk umat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya hati kita limpah dengan ucapan syukur pagi hari ini, saudara. Amin. Karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Haleluya. Mari saya mengajak kita untuk memuji Tuhan. Lebih lagi bagi Tuhan bersorak. Bagi Tuhan, haleluya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Biar diam di rumah Tuhan. Itulah kerinduan kita pagi hari ini. Puji Tuhan.
sajalah Amen. kesukaanku, Dia penolong jiwaku. Kesukaanku, Dia ampuni dosaku. Kesukaan dari Tuhan kekuatan. Saya jemput umat Tuhan, mari sambil bangkit berdiri. Kesukaanku, kesukaanku, amin. Hanya Yesus sajalah Haleluya. kesukaanku, Dia penolong jiwaku. Kesukaanku, Dia ampuni dosaku. Kesukaan dari Tuhan kekuatan. Hanya Yesus sajalah kesukaanku. Hanya Yesus sajalah kesukaanku, Dia penolong jiwaku. Kesukaanku, Dia ampuni dosaku. Kesukaan dari Tuhan kekuatan. Kesukaan sorga, Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. amin. Ini dunia tidak bisa memberi saudara Kesukaan semacam ini, sebab itu ku puji Dia, Tuhan Yesus yang mati. sorga, haleluya. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Amin, puji Tuhan. Kesukaan surga Dikerjakan oleh Roh oleh Roh Suci. Suci. Tengah-tengah kita saudara ini Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Dia, Tuhan Yesus yang lagi mati. kesukaan sorga, haleluya. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Dia, Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Sebab itu ku puji Dia, Katakan Tuhan lagi, Yesus sebab yang itu Maha kami Tinggi. puji Engkau Tuhan. Sebab itu ku puji Dia, Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Haleluya. Disorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita Haleluya. yang Maha Tinggi, yang luar biasa. Haleluya. Umat Tuhan silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Kesukaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh Roh Suci itu ada di tengah-tengah kita pagi hari ini yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh jemaat Tuhan. Sektor 1 dengan kasih Kristus dipersilakan. Kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Dia, Tuhan Yesus yang Maha Tinggi.
menebus hidup ini. Ku berdiri dengan penuh kekaguman, merenung kasih Tuhan yang heran, yang telah memimpin hidupku setiap hari. Ku Kagumkan kasih-Mu Tuhan, yang selalu melimpah di waktu panas maupun musim hujan. Kasih setia-Mu baru setiap hari. Saat ku perlu Dia selalu ada. Yesus tak pernah jauh dari sisiku. Dialah sobatku itu yang setia, yang selalu dengar doaku setiap waktu. Ku kagumkan kasih-Mu Tuhan, yang selalu melimpah di waktu panas maupun musim hujan. Kasih setia-Mu baru setiap hari. Ku kagumkan kasih-Mu Tuhan, yang selalu melimpah di waktu panas maupun musim hujan. Kasih setia-Mu baru setiap hari. Ku kagumkan kasih-Mu Tuhan, yang selalu melimpah di waktu panas maupun musim hujan. Kasih setia-Mu baru setiap hari. Kasih setia-Mu baru setiap hari. Kasih setia-Mu baru setiap hari. Puji Tuhan, bisa sekali lagi beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Sebab kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Haleluya. Mari umat Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau bangkit serukan nama Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kami bertepuk tangan di hadapan Tuhan, saudara. Nama Yesus adalah menara yang kuat, tempat perlindungan kita. Haleluya. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buang
Upahmu besar di Haleluya surga. bagi Tuhan kita yang ajaib. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Haleluya. Upahmu besar di surga. Haleluya. Sorak-sorai saudara. Buat Tuhan kita yang Haleluya, ajaib. puji Tuhan. Dia mengerjakan perkara yang luar biasa, ajaib dan dahsyat. Tinggal berdiri umat Tuhan. Puji Tuhan. Siapkan hatimu yang terbaik bagi Tuhan. Kita percaya Allah yang kita sembah Yesus Kristus Tuhan. Sementara mengerjakan perkara yang ajaib di tengah-tengah kita pagi hari ini. Haleluya. Kami percaya namamu penuh kuasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya setiap janjimu dalam hidup kami. Karena Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Allah yang kami sembah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Puji Tuhan. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu Tuhan, janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Engkau Allah penolong kami, Allah yang kami percaya, Allah yang ada di tengah-tengah kami percaya. Sebab itu kami mau berkata terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Kasih setiamu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Menolongku, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Naikkan ucapan syukur terima kasih. Lewat pujian saudara. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, pujian. Kami percaya janji-Mu di setiap hidup kami Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, Dia tidak pernah lalai saudara. Terima kasih Tuhan. Lewati setiap masalah, nyanyi pujian ini dengan segenap hati. Kau ada di saat kami Tuhan, meneteskan air mata kami. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu
sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Untuk kasih setiamu yang tidak pernah berhenti. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah memuji-muji nama-Mu, dan sebelum kami mendengarkan kebenaran firman, kami melaksanakan penyerahan anak. Tuhan campur tangan kiranya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita menyerahkan anak dari satu keluarga yang diberkati Tuhan dengan kelahiran lagi seorang anak dalam rumah tangga mereka. Kami silakan. Terimalah ya Tuhan, kita lakukan pujian ini. Firman Tuhan di dalam Mazmur 22 ayat yang ke-11. Daud mengucapkan kebenaran firman sesuai ilham dan gerakan Roh Kudus di dalam hidupnya. Dia membuat sebuah pernyataan ayat yang ke-11, kepadamu aku telah diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Ya, jadi kita lihat bahwa soal penyerahan anak ini di dalam Alkitab kita temukan Daud mengungkapkan isi hatinya bahwa dia sangat mengetahui bahwa sejak lahir orang tuanya telah menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Tidak heran kalau kita lihat jejak hidup Raja Daud atau rekam jejak hidup Daud itu seorang yang menyenangkan hati Tuhan. Beberapa ayat mengatakan, aku telah menemukan hambaku yang sesuai dengan isi hatiku. Daud sejak lahir ia sudah diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Itu pula lah yang menjadi kerinduan setiap keluarga yang memiliki anak atau keturunan secara lahiriah, supaya anak-anak sebagai generasi penerus baik dalam keluarga, marga, dan terutama generasi penerus sebagai orang percaya di dalam dunia ini, maka perlu anak-anak itu kita serahkan dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berdoa bersama agar anak Vivienne Raelin Pan
akan serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya berkat Tuhan akan datang dalam rumah tangga ini, khusus kepada anak Vivin. Boleh diberkati Tuhan dalam hidupnya, dalam perkembangannya, dari bayi, nanti balita, kemudian remaja, dan nanti kelak menjadi seorang pemudi yang menyukakan hati orang tua, dan terlebih lagi juga menyukakan hati Tuhan. Kita serahkan bersama-sama. Terimalah ya Tuhan. Ya Tuhan. Dengan kasih Kristus saya jemput kita berdiri bersama. Percaya kepada Tuhan dengan segala kebenaran firman yang kami yakini. Hari ini Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu pada keluarga yang berbahagia ini. Engkau telah mengaruniakan lagi seorang putri dalam rumah tangga mereka yang kini masih bayi Tuhan, tapi kami mau serahkan dia ke dalam tangan-Mu, supaya berkat-Mu datang dalam hidupnya, datang dalam hidup kedua orang tuanya. Mereka hidup berbahagia karena Tuhan memberkati keluarga ini. Kuduskan tangan hamba-Mu, biar berkat mengalir lewat tumpang tangan hamba-Mu. Itulah sebabnya Bapa, kami akan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan anak Vivin Raelin Pan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat-Mu menyertai anak ini dalam pertumbuhannya, kesehatannya Tuhan, dan juga kedua orang tua memiliki hikmat dari Tuhan untuk merawat, mendidik, dan mengasuh anak ini. Kami serahkan dia dalam tangan Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak ini diberkati oleh Tuhan, kedua orang tuanya diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kami bersyukur dan kami akan menyambut berita firman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Kita dulu kembali Bapak Ibu. Tuhan, terjadwal hari ini tamu kita akan melayani dengan firman Tuhan. Saudara Pendeta Rumeeng dari wilayah Pelolo sebagai Gembala GPDI di Desa Motou. Kepada Saudara Rumeeng kami silakan. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Ini kayaknya ketinggian. Oh iya. Baik, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu oleh kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, saya diberikan penghargaan oleh orang tua saya ya sebagai gembala di sini, ya juga sebagai wakil ketua Majelis Pusat, dan ini suatu
hal yang bagi pribadi saya adalah spesial ya, walaupun ini sudah dari bulan jadwalnya sudah lama, tapi puji Tuhan ya, kalau ini boleh terjadi semua karena anugerah Tuhan. Bisa jumpa dengan jemaat-jemaat yang luar biasa, jemaat-jemaat yang memiliki hidup dengan Roh Kudus. Itu sebabnya saudara, saat siang hari ini tentu saya datang bukan sendiri ya. Saya datang dengan kakak ipar. Ya, mana beliau? Ada? Ya. Mana Bapak Billy? Iya. Nanti tak salah dia pemuka seperti Kapolsek, jadi Bagunting, padahal dia cuma bekerja di sebagai tukang. Itu sebabnya saya sangat bangga ada di tempat ini, bertemu dengan orang tua saya, juga ada Om Joshua dengan Tante. Ya, kami selama ini boleh bersyukur ya, karena ya linknya ya, puji Tuhan terbangun terus dari dulu sampai sekarang. Haleluya. Ini yang kita harus jaga. Begitu juga kita jemaat ya, linknya harus terhubung terus ya, supaya ya kita tidak akan mengalami kekecewaan. Nah, baik saudaraku yang kekasih, untuk tidak berlama-lama, tentu saya tahu ini beberapa kali ibadah, mungkin ada 2 atau 3 kali, jadi saya harus bagi waktu ya. Mudah-mudahan waktu ini bisa dipergunakan dengan efisien mungkin, karena ya kita tahu jam-jam begini adalah jam yang mengantuk. Jadi doakan supaya cuma 10 menit atau 15 menit paling tinggi. Amin saudara. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Saya lupa, ada Tante Inci Tineke Sengkei, itu satu kampung saya ya. Baru saya punya guru dulu di SMP. Jadi saya kaget bisa jumpa di Palu, baru jemaat juga di sini. Ya, puji Tuhan. Baik, untuk tidak berlama-lama, mari kita ambil waktu untuk berjumpa dengan Tuhan pada kesempatan hari ini. Ya, kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Tentu ya dengan judul ya, tentu kamar loteng Yerusalem. Kebetulan juga masih berkaitan ya dengan keadaan kondisi pasca, dan akan menuju kepada 40 hari dilanjutkan dengan doa 10 malam. Baik saudaraku, ya mari kita berdiri semua untuk tidak lama-lama, kasih tahu dan kasih kode pakai kaki. Biarpun belum selesai tapi kasih kode ya. Karena kita tahu juga ya, memang waktu jam begini harus diisi dengan hal-hal jasmani, tapi lebih penting hal rohani. Baik, Kisah 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan, ya, coba perhatikan. Kisah 1 ayat 13 sampai 14. Yesus terangkat ke sorga. Ya, ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka menumpang. Ya, naiklah mereka menumpang. Ya, saya baca ulang ya, soalnya sampai kacamata ini masih buyar ya. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas,
tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Silakan duduk. Katakan amin, saudara. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yesus ini berdoa, ya. Yesus berdoa pagi-pagi. Yesus berdoa suntuk, ya. Di mana kenapa? Apa sebab dia berdoa? Karena dia memilih, ya. Memilih 12 rasul. Tentu saudaraku, disebutkan di sini bahwa Yesus menggunakan waktu, ya. Yesus menggunakan waktu untuk berdoa. Jadi mengapa Yesus berdoa? Itu karena keadaan kondisi murid-murid pada waktu itu yang mengalami kelemahan, saudara. Mereka berdoa, mereka tidur, saudara. Di Taman Getsemani mereka tidur. Nah, ke depan, saudara, apa yang akan terjadi? Begitu banyak pengamat-pengamat, pendapat-pendapat dari berbagai pakar, saudara. Apa yang akan terjadi di tahun ini, tahun depan, tahun 2030, saudara. Itu sangat mengerikan, saudara. Tapi ingat, orang yang hidup di dalam doa tidak akan berdampak dengan peristiwa, dengan apa yang terjadi atas dunia ini. Amin. Kalau kita berdoa, kita akan kuat menghadapi masalah. Kalau terjadi persoalan ekonomi, maka apa yang terjadi bagi kita? Tentu berdampak bagi usaha kita. Tapi ingat, saudara, Yesus ya sudah menunjukkan ketika murid-murid dalam keadaan susah, ketika murid-murid atau para rasul menghadapi persoalan-persoalan yang sulit. Kita lihat di sini, saudara, apa yang akan terjadi, ya. Pekerjaan Tuhan tidak maju. Kalau mereka tidak berdoa, ketika mereka tidak berdoa, pekerjaan Tuhan tidak maju-maju, saudara, di nggak maju. Karena apa? Ya. Karena tidak berdoa, mereka menjadi lemah, ya. Tidak mampu, tidak kuat, ya. Itulah sebabnya saya katakan pada saat siang hari ini, saudara, alasan mereka berdoa, alasan murid-murid berdoa, karena murid-murid sedang mengalami kegoncangan, saudara. Contohnya Yudas, dekat dengan Yesus, mengalami kegoncangan. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Murid-murid kembali kepada pekerjaannya yang semula. Sebagai penjala ikan, pada pekerjaannya, kembali pada pekerjaan masing-masing. Itulah sebabnya, saudaraku, alasan mereka berdoa di sini, saudara, para rasul, karena mereka mengalami kegagalan.
kegagalan dalam penginjilan, kembali kepada pekerjaan mereka masing-masing. Itulah sebabnya Yesus menginginkan supaya doa itu harus digalakan di tengah-tengah murid-murid. Bagaimana cara? Ketika Yesus sedang akan menaik ke sorga, Tuhan bilang, pergi ke Yerusalem, saudara. Tunggu di sana, berdoa di sana. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika mereka berdoa, apa yang terjadi? Hidup mereka diubahkan. Setelah mereka dipenuhi dengan kuasa doa, ya, Kisah 1 ayat 8, mereka berubah, ada keberanian, ada kekuatan, ada mujizat, sehingga para rasul tidak akan mengalami lagi kegoncangan, saudara. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau kita tidak ada doa, kita akan terjebak di situasi dan kondisi dunia ini, saudara. Tapi Tuhan mau cari orang-orang yang suka berdoa, orang-orang yang suka hubungan dengan Tuhan. Karena disitulah solusinya, saudara. Disitulah solusi dari setiap doa. Murid-murid diubahkan oleh Tuhan. Yudas yang tadinya dekat dengan Tuhan, karena tidak berdoa, ya, melakukan hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Petrus menyangkal Yesus. Ini tanda-tanda bahwa mereka tidak mau berdoa. Nyangkal Yesus. Tapi akibatnya, saudaraku yang kekasih, karena tidak berdoa terjadi perselisihan di mana-mana, saudara. Murid-murid. Kenapa? Karena tidak ada doa. Ini rasul loh. Itulah sebabnya, saudara. Sedangkan Yudas dekat dengan Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dekat dengan Tuhan, tapi bisa melakukan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Dekat dengan Tuhan, tapi bisa jebol, saudara. Petrus juga seperti itu. Jadi bukan berarti bahwa saya dan saudara ketika setia kepada Tuhan, bukan berarti ada yang mengintai dalam hati dan pikiran kita, yaitu si iblis, saudara. Karena dia lebih suka orang-orang setia kepada Tuhan seperti Yudas. Tapi Yesus tahu solusinya, saudara. Yesus tahu solusinya. Sebelum dia naik ke sorga, Tuhan bilang, pergi ke Yerusalem. Ketika mereka berdoa, terjadi kegerakan yang luar biasa. Mereka dipenuhi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Apa yang terjadi, saudara? Mereka memberitakan firman dengan tidak pernah takut. Mujizat terjadi kesembuhan. 3.000 sampai 5.000 orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tadinya mereka ragu, tadinya mereka jauh dengan Tuhan karena tidak berdoa. Tapi kualitas kuasa doa berdampak bagi pelayanan Rasul, saudara. Sehingga banyak orang sampai sekarang, saudara, kita bisa lihat perkembangan iman dari setiap orang-orang percaya pada hari-hari ini, saudara. Ya. Jadi iman dan rohani para rasul kita lihat, ya, ketika mereka tidak berdoa,
tidak semangat, tidak ada api, kecewa. Begitu dengan kita, saudara, hari-hari ini. Apa yang akan terjadi di dunia ini, saudara? Sedang terjadi gejolak yang sangat besar. Tapi ingat, orang yang setia kepada Tuhan akan mengalami kemenangan yang luar biasa dari hasil doa yang kita tanamkan setiap waktu, setiap saat. Ya, baik di gereja, doa puasa dan selain sebagainya. Kita akan melihat pekerjaan Tuhan semakin luar biasa. Yang berikut, kenapa mereka tidak berdoa? Pekerjaan Tuhan ya terhenti, ya. Pekerjaan kudus terhenti dalam pelayanan mereka. Tidak ada lagi ya kemajuan. Jadi bagaimana langkah-langkah yang harus kita hadapi, saudara, supaya hidup kita, roh kita hidup di hari-hari ini, saudara. Pertahankan itu doa kita setiap hari. Bangun doa bersama dengan jemaat-jemaat, satu dengan yang lain, supaya kita mendapatkan power, saudara. Power, yaitu kuasa dari tempat maha tinggi yang dimiliki oleh murid-murid ketika mereka selesai berdoa di kamar loteng Yerusalem. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ya, tentu langkah-langkah ini perlu bagi kita semua. Kalau saudara saat ini sedang mengalami kegoncangan, sedang mengalami masalah, ketakutan di mana-mana, terjadi masalah ekonomi di usaha-usaha kita, nggak ada lain, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita selain kekuatan kuasa Roh Kudus, yaitu power kita. Roh Kudus itu ada kekuatan di dalam kehidupan kita semua. Saudaraku yang kekasih, ya, tentu melihat waktu, melihat perut, tentu ya masih belum setengah ini. Tapi satu hal, saudara, kalau orang tidak ada doa, tidak dibangun doa kita, terus tiba-tiba kegoncangan terjadi di usaha kita, ekonomi kita, apa yang terjadi? Tapi kalau engkau ada, tidak lama lagi ada doa 10 malam, saudara. Bangun, saudara. Karena itu kekuatan saya dan saudara untuk melihat pembelaan Tuhan, untuk melihat kuasa Tuhan. Kalau engkau punya rohani lemah, jangan harap engkau melihat sesuatu hal yang spektakuler yang Tuhan izinkan. Semua kita banyak mengalami mujizat, ya. Semua kita, setiap hari, setiap saat, karena itu yang kita bangun. Tentu saya bicara ini harus terjadi atas hidup saya, saudara. Minta doa buat pendeta. Pak Pendeta, doakan saya. Yang panggil, tapi sudah ada nafas. Tapi resikonya kalau terjadi, pasti ini. Karena, ya, mereka. Tapi ada sesuatu hal yang mengalir di tubuh saya. Dan keberanian tiba-tiba muncul. Waktu kita mau berdoa, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ini singkat kata, saudara. Saya ada keraguan, saudara. Sementara saya ditantang. Nah, yang panggil Pak Haji, terjadi di Berdikari. Tuhan, kalau tidak sembuh, malu saya.
Tuhan juga mau dipermalukan. Tapi di situ saya bertanya semua sama anak-anak yang sudah menangis, sudah ada ibu bidan, saudara. Tapi kalau Tuhan mau tolong, tidak ada yang membatasi, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Waktu saya berdoa biasa saja, ya. Yang penting semua percaya. Maka ini ibu, dia tidur, saya tumpang tangan dan dia terangkat, langsung balik kembali. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia bernafas kembali. Haleluya. Saudara, kalau saya lihat ini hanya iman, ya. Kalau iman kita tidak mampu, jangan bahaya, ya. Tapi di situ saya berkata, Tuhan, bela saya. Makanya ibu dia bilang, Pak Mayor. Jadi dia bilang saya Pak Mayor, ya. Dia tidak tahu saya GPD, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, bahwa orang yang hidup, ya, dalam kuasa Tuhan, di situ Tuhan bekerja. Amin, saudara. Yang penting engkau lakukan dengan iman, ya. Berani, ya. Akhirnya dorong kasih potong apa? Dia bilang, kita bikin selamatan buat Pak Pendeta. Potong kambing, potong sapi. Dia bilang, jangan, nanti heboh, tidak baik. Jadi sampai sekarang, saudaraku yang kekasih, walaupun mereka tidak mengikuti kita, tetapi mereka sudah punya keyakinan Yesus yang disembah orang percaya adalah Yesus yang penuh dengan kuasa dan mujizat. Amin, saudara. Itulah sebabnya mari, saudaraku, masih ada waktu, saudara. Kalau ada pergumulan kita yang berat, bawalah kepada Tuhan. Dia akan menolong, dia akan menjawab setiap doa-doa kita. Jadi rasul-rasul mengalami pemulihan ketika mereka berdoa. Yang tadinya tidak ada gairah, saudara. Mereka menentang Tuhan seperti Yudas. Tapi setelah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, saudara, bagaimana Petrus harus berdiri di depan orang, di depan bangsa-bangsa lain, saudara. Hidup kita tanpa Tuhan, tanpa kuasa, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan kuat menghadapi. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari berdoa terus kepada Tuhan. Jangan pernah putus, saudara. Ya, jangan pernah berhenti. Jemaat sudah akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kita semua. Masih banyak yang saya mau sampaikan, tetapi ya walaupun belum ada yang bagese, tetapi saya percaya firman yang singkat ini boleh memberkati kita semua, asalkan kita tetap pertahankan itu. Amin, saudara. Haleluya. 40 hari, 10 hari tidak lama lagi kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidup saya pribadi. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kiranya memberkati kita semua, memberikan semangat, motivasi jika Roh Kudus, kuasa itu ada dalam hidup kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Om Gembala, ya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
Beri tepuk tangan bagi Yesus dan untuk Yesus saja. Kita sudah dengar betapa pentingnya berdoa. Yesus di dalam Injil Lukas memang sebelum dia memilih 12 rasul, dia berdoa dulu kepada Tuhan semalam-malaman. Itu dalam Lukas 6 ayat 12. Berdoa semalam-malaman. Lukas pasal 6 ayat 12. Waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ayat selanjutnya baru dia pilih 12 rasul. Kemudian bersama rasul-rasul Yesus melayani selama 3 tahun setengah. Sebelum disalib, dia pernah mengajak mereka, ayo ke taman Getsemani. Di sana mereka berdoa, saudara-saudara. Memang ada murid yang tertidur, tapi Yesus datang bangunkan lagi. Bangun, berdoa. Kemudian Yesus ditangkap dan selanjutnya dihakimi dan disalib oleh orang Yahudi. Tetapi pada waktu kebangkitan, saudara-saudara, memang Yesus dikuburkan 3 hari 3 malam. Kemudian dia bangkit. Selama 40 hari dia menampakkan diri di berbagai tempat dan di berbagai keadaan untuk membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi dalam Yohanes 21 kita lihat bahwa satu ketika waktu murid-murid memang seperti kehilangan arah, ada yang kembali menjala ikan. Kalau kita baca di sana, lalu Tuhan membuat perjumpaan dengan murid-murid, saudara-saudara, di tepi danau. Apa yang terjadi? Mereka baru sadar bahwa itu Yesus yang sudah bangkit. Pada hari kebangkitan, pada hari kenaikannya ke surga, dia berpesan, saudara-saudara, supaya mereka jangan tinggalkan Yerusalem. Mereka harus berdoa lagi untuk menantikan janji. Janji apa? Supaya mereka penuh dengan Roh Kudus. Sebab jika mereka penuh dengan Roh Kudus, dalam Kisah 1:8 disentil tadi, mereka akan memperoleh kuasa. Lalu mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, dan itu sudah terjadi, saudara-saudara. Tapi sebelum mereka menerima itu, mereka harus menunggu dan berdoa. Tadi dibacakan dalam pasal Kisah Rasul bahwa beberapa nama ini disebutkan tadi rasul-rasul, mereka bersatu dan berdoa. Pada Kisah 2, Roh Kudus turun dan Petrus berkhotbah di sana. 3.000 jiwa yang bertobat sebagai hulu hasil pelayanan para rasul setelah penuh dengan Roh Kudus. Yang tadinya pernah menyangkal, pernah lemah kembali ke pekerjaan yang lama, tetapi waktu penuh dengan Roh Kudus, mereka berkobar-kobar semangat mereka untuk beritakan firman, dan banyak orang yang diselamatkan. Dan karya itu terus menerus oleh Roh Kudus memakai kita sampai hari ini untuk memanggil banyak jiwa percaya kepada Yesus Kristus. Amin, saudara. Dan kita harus berdoa supaya kita kuat, sebab disentil tadi kita menghadapi masa-masa yang sulit. Kalau kita baca di dalam Lukas 21, Lukas 21 mulai ayat 34. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi kita dianjurkan untuk berjaga-jaga dan berdoa selalu, karena dengan doa kita memperoleh kekuatan dari Tuhan.
Dengan doa kita dikatakan tadi ada power. Untuk apa? Bertindak melaksanakan amanat Kristus. Beritakan Injil. Doakan orang sakit supaya ada mujizat yang terjadi. Tanpa doa dan Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi puji Tuhan, kita dengar tadi sebuah kesaksian singkat. Ada pertolongan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan juga bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bukan hanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Coba kita lihat Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi bukan hanya bagi Tuhan, tapi bagi orang percaya juga. Tapi bukan sembarang percaya, saudara-saudara. Bukan asal percaya, tapi percaya dengan sungguh-sungguh, sehingga kekuatan dari Tuhan benar menjadi bagian saya dan saudara. Benar tekanan firman Allah, kita harus berdoa hari-hari ini. Saya diingatkan, saudara diingatkan, supaya jangan lalai berdoa, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama, supaya kita memperoleh kemampuan menghadapi segala sesuatu. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa, saudara, buat firman yang kita sudah dengar. Haleluya. Dengan segenap hati kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Puji Tuhan. Segenap hati dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam
masuk dalam hadirat Tuhan. Berdoa artinya berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa artinya kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia tidak hanya mau mendengar suara saya dan saudara, tapi dia ingin melihat hati kita. Apakah hati kita melekat kepadanya? Hati kita terbuka kepadanya. Haleluya. Nikmati hadirat Tuhan beberapa saat. Masing-masing mengembangkan hubungan dengan Tuhan. Dia pernah berjanji Dia ada di dalam kita dan kita juga ada di dalam Dia. Dan kalau Dia ada di dalam kita, berarti kita menikmati persekutuan dengan Dia. Kembangkan diri dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau Dia di dalam kita, tidak ada yang tersembunyi. Seluk-beluk hidup kita, pergumulan hidup kita, tantangan-tantangan hidup kita, tekanan-tekanan dalam dirimu dan diri saya, itu jelas di pandangan Tuhan. Tapi bagaimana untuk melepaskan itu tatkala kita punya hubungan dengan Tuhan? Haleluya. Tinggal berdiri, saudara. Sama-sama, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamat, sebab Engkau yang layak. Haleluya. Sebab Engkau yang layak.
firman-Mu yang terus mengajak kami tekun di dalam doa, menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, agar kami kuat menghadapi berbagai tantangan hidup di akhir zaman yang terjadi di mana-mana Tuhan. Penggenapan firman-Mu semakin nyata jelas bahwa semua menunjukkan kedatangan-Mu semakin dekat. Biar kami yang diingatkan hari ini untuk tidak lalai, tetap bersekutu dan berdoa, menantikan Tuhan datang pada kali yang kedua. Lebih dari itu, agar hidup kami berdampak untuk orang lain, menjadi saksi Tuhan, mengajak banyak orang untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati hamba-Mu yang melayani hari ini, tambahkan hikmat akal budi Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu, kami semua akan memahaminya, supaya kami lebih teguh di dalam Tuhan. Terima kasih, kami percaya yang berdoa karena banyak persoalan, doanya dijawab oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan menjadi nyata di setiap kehidupan kami, sehingga yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Beri persembahan Bapak Ibu sekalian, kami silakan yang di sebelah kanan dan di tengah dan kemudian sebelah kiri. Kita sambut dengan pujian yang sudah disiapkan.
menghibur hatiku. Nama Yesus menghibur hatiku. Nama Yesus menghibur hatiku. Sementara kita memberi ekstra, saudara-saudara, jangan lupa sebentar juga ada ekstra yang kedua kita bisa bawa ke depan untuk mendukung pelaksanaan pesta anak-anak dari gereja kita, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, seluruh Indonesia maksudnya. Akan ada acara pesta anak-anak yang dimana anak-anak remaja kita akan menjadi perutusan dari Sulteng mengikuti lomba rebana. Jadi sudah pernah kita jalankan beberapa bulan lalu, dan hari ini saya ingin kita juga bawa ke depan saudara-saudara untuk mendukung perjalanan tim kita itu ke Jakarta. Selain itu bahwa sebentar sore ada ibadah yang kedua pada pukul 5 sore, dan besok hari Senin tidak ada doa hana berhubung ada pelwab wilayah. Diharapkan pelwab jemaat eklesia bisa ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Berikut hari Selasa tadi terjadwal ada sektor 1 ya. Juga tidak sempat dimuat di videotron kita. Juga tanggal 12 itu hari Selasa ada doa dan persekutuan doa untuk sektor 6 yang dilaksanakan di rumah keluarga atau menjadi bagian atau giliran keluarga Sorongan Montororing. Lalu pelaksanaannya di gedung serbaguna kita. Itu untuk hari Selasa. Kemudian tanggal 14 kita sudah lihat tadi adalah ibadah peringatan kenaikan Yesus ke surga. Tanggal 14, dan ibadah hanya satu kali saja. Kita mulaikan pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Hanya satu kali saja ibadahnya. Diharapkan kita bisa hadir semuanya, baik jemaat yang ibadah sore dan juga saudara yang beribadah pagi hari ini. Kemudian hari Jumat dan Sabtu diadakan doa di sini, dimulaikan 6:30 sehingga 15 dan 16 itu tidak ada kegiatan di wadah lain, tetapi semua berkumpul di sini untuk berdoa seperti biasa kita lakukan, yaitu ingin terus mengembangkan hubungan kita dengan Roh Kudus
dalam memimpin hidup kita, dalam menjalani hidup baru bersama Dia, dan juga mengalami apa yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus. Artinya kita lebih menikmati kehadirannya dalam hidup kita, sehingga kita bisa lebih lagi, artinya mutu kerohanian, semangat kita untuk memberitakan Injil, semangat untuk bersaksi, dan juga kita menerima kekuatan dan power dari Tuhan supaya kita terus bertumbuh di dalam keimanan kita kepada Tuhan. Jadi Jumat dan Sabtu tetap ada doa dan puasa, saudara-saudara, seperti yang terjadwal. Kemudian nanti hari Minggu ada 3 kali ibadah di situ, tanggal 17, yaitu ibadah pagi, sore, dan khusus sektor 5 ada ibadah pada keluarga Supit. Dan kemudian seterusnya selama seminggu, hari Senin sampai dengan Sabtu, terus diadakan doa di sini, sehingga tidak ada kegiatan wadah ataupun sektor, semua full di tempat ini. Jadi itulah pemberitahuan kami. Kemudian ada juga kami ingatkan sekali lagi bahwa TK Eklesia akan menerima murid-murid baru. Kami harap anak-anak kita janganlah bawa di sekolah lain. Kita punyakan sekolah, saudara-saudara. Hidupkan yayasan kita, hidupkan diri kita sendiri, saudara, supaya kita lebih bermanfaat kepada seluruh jemaat. Puji Tuhan. Memang gedungnya masih lama, tapi sudah direnovasi dalam penyelesaian sekarang ini supaya yayasan kita bisa berkembang terus ke depan, dan bukan hanya pelayanan di TK, bisa juga kepada bidang-bidang pelayanan kemanusiaan lainnya. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini, Bapak Ibu sekalian. Kita berdiri bersama-sama. Sebelum itu kita bawa ke depan dulu ekstra kedua untuk anak-anak kita. Kita angkat satu pujian, lalu kita akan bawa ekstra untuk anak-anak kita yang akan berangkat ke Jakarta bulan depan. Satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku.
sebagaimana kami sampaikan minggu lalu bahwa majelis jemaat dalam hal ini di bidang pembangunan telah merencanakan untuk pengecetan gedung kita mulai dari atap, kemudian juga dinding luar, karena majelis jemaat dalam hal ini bendahara telah menyusun seluruh kegiatan kita pada beberapa tahun terakhir, saudara-saudara, karena berbagai perbaikan yang kita harus lakukan baik di GSG, di ruangan ini dan juga di pastori, sehingga kami melihat laporan terakhir untuk 2025, saudara-saudara, bahwa kita masih mempunyai saldo. Itu angkanya saya belum bisa keluarkan sebab saya belum serahkan kepada multimedia untuk bisa tayangkan. Itu sekitar 70-an juta kita masih mempunyai kas setelah kita menggunakan perbaikan gedung, kemudian berbagai lagi kegiatan yang kita harus danai, tapi ternyata kita masih mempunyai dana kurang lebih 70 jutaan, saudara. Lalu kalau dihitung pemakaian nanti dalam pengecetan dan lain-lain sebagainya, ya mungkin kita harus membuat gerakan-gerakan lagi supaya semua bisa teratasi. Tapi itu nanti kami umumkan minggu akan datang. Tuhan akan memberkati, dan kami harap dan kita doakan supaya tukang yang sudah bersiap melaksanakan itu dapat bekerja dengan baik. Tuhan memberkati kita bersama. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya jemput kita berdiri bersama, kita masuk di dalam doa. Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi imanku bersemalam, percaya kuasanya bukti masa kemenangan darimu. Syukur kami naikkan ke hadirat Bapa di sorga yang sudah memberikan waktu yang baik bagi kami hari ini untuk beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Apa yang kami lakukan, Tuhan, menyempurnakan semuanya kiranya, supaya ibadah ini ibadah yang menyenangkan hati Tuhan dan membuat kami pun terus terikat satu dengan yang lain dalam tali kasih persaudaraan, kesehatian kami mengiring Tuhan dan menantikan kedatangan-Mu kali yang kedua. Terpujilah akan Tuhan. Bagi mereka yang belum sempat hadir, ya Bapa, Tuhan mengenal apa rintangan dan halangan mereka. Tuhan kiranya menolong agar nanti sore hari kami juga berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Yang sakit lawat mereka, dan kami mohon uluran tangan-Mu menjamah setiap yang sakit untuk beroleh kekuatan dan kesembuhan, agar mereka leluasa juga
beribadah kepada Tuhan. Khusus para orang tua yang tak mampu lagi duduk bersama kami karena faktor usia dan fisik yang terbatas, Tuhan kiranya memberikan semangat baru, berikan hati yang penuh sukacita, terutama kepada keluarga, bahkan anak cucu yang merawat dan memelihara mereka, sehingga kami sama-sama selalu menikmati kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terus berkati kiranya, beri hikmat bagi pemerintah untuk mengatasi segala persoalan dalam kehidupan bangsa dan negara kami, supaya keamanan selalu terjamin, kesejahteraan juga selalu terjamin Tuhan, supaya kami bebas dan leluasa beraktivitas sebagaimana mestinya. Lebih dari itu, kami bebas dan leluasa beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami dengan segala selamat dalam perlindungan Tuhan, dan memberkati kami sepanjang minggu dalam menghadapi tugas-tugas kami masing-masing. Kami percaya berkat-Mu Tuhan telah menjadi bagian kami, dan untuk itulah saya mengajak kita semua dengan iman, kita menadahkan tangan kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasihku, kita kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan, pimpinan, pengantaran kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai hari Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita bersalaman, kita berupaya lewat hanya di pintu depan sebelah kiri saudara.